Balik lagi di kamera-kamera.com dan masih bersama aku Jose Maria. Hari ini aku ingin bahas, ingin review dan ingin unboxing salah satu bisa dibilang produk baru dari Panasonic Lumix, yaitu Lumix G100. Penasaran kan kayak gimana isi dalamnya? Oke, langsung aja kita mulai review dan unboxingnya. Oke teman-teman, sebelum aku review ya si G100 ini, aku akan unboxing dulu kira-kira di dalamnya itu ada apa aja sih dari si G100 ini. Langsung aja, packaging boxnya seperti ini ya teman-teman bentuknya. Kita buka dulu. Oke, yang pertama ini kita ada kartu garansinya, dan garansinya ini resmi ya teman-teman. Lanjut, kita ada juga buku manualnya teman-teman. Ini dia buku manualnya ini lumayan banyak dan dari berbagai macam bahasa. Lalu next lagi kita buka dulu. Seperti ini bentuk dalamnya ya. Yang pertama akan aku buka. Jadi si G100 ini ya teman-teman, dia ini juga dilengkapi dengan handle ya, handle grip seperti ini. Jadi kalian bisa langsung gunakan nih kalau kalian lagi pengen vlog gitu ya. Kalian bisa gunain handle gripnya ini, dan di handle gripnya ini juga sudah ada tombol-tombol ya, seperti shutter, record, dan sleep ya, yang ada di bagian sampingnya ini gitu. Dan dia ini menggunakan tipenya itu kabel micro USB seperti ini teman-teman ya. Lalu kalau kalian ingin taruh si G100 ini di atas meja, tenang aja karena si handle gripnya ini juga bisa kalian gunakan untuk mini tripod seperti ini ya, seperti ini gitu. Oke, lanjut, ada aksesoris apa lagi di bagian pojok sini teman-teman. Nah, di dalam sini ada beberapa lumayan banyak nih aksesorisnya. Yang pertama kita dapat strap gitu ya, yang bisa kalian pasang di G100 ini ya, bisa kalian strap untuk kalian kalungkan ya. Next, oh ini charger, kita dapat chargernya ya, dan batu baterai. Oke, next lagi, oh kita juga dapat satu strap lagi seperti ini ya. Ini kalau strap yang ini untuk di handle grip yang tadi ya teman-teman, untuk dipasangkan ke dia nih, untuk pasangkan ke dia gitu. Oke, next lagi, dan ini dia si kameranya nih teman-teman, si unit dari si G100 ini. Nah, ini dia bentuknya seperti ini ya teman-teman. Oke, seperti ini bagian atas, bagian sampingnya, dan bagian belakangnya. Oke, kalau aku pegang nih teman-teman, si G100 ini sih benar-benar sangat compact ya bentuknya, dan lumayan kecil juga. Dan untuk beratnya sendiri nih dia cukup ringan karena beratnya itu hanya sekitar 352 gram. Jadi kalau menurut aku ya nggak berat lah ya, ringan lah seperti itu. Oke, itu aja sih yang ada di dalam box dari si G100 ini gitu ya. Oke teman-teman, jadi sekarang si G100-nya sudah di tangan aku, dan sekarang aku bakalan review poin-poin pentingnya aja nih dari si G100 ini gitu ya. Jadi yang pertama ya teman-teman, dia ini memang sudah didesain khusus untuk kamera vlogging. Jadi untuk kalian para vlogger gitu, ini kamera ini cocok banget nih untuk kalian gitu ya. Dan karena dia ini sudah didesain untuk vlogging gitu ya, jadi si LCD dari si G100 ini ya teman-teman sudah bisa digunakan untuk mode selfie seperti ini gitu. Jadi kalau menurut aku cukup memudahkan banget nih ya untuk kalian para vlogger gitu ya, dalam mengambil video, merekam video gitu ya. Lalu lanjut,
untuk bagian sensornya sendiri dari si G100 ini teman-teman, mounting sensornya ini dia ini sudah micro four thirds dan dia ini dapat mengambil video 4K dengan 30 fps dan dapat juga untuk mengambil slow motion. Jadi kalau menurut aku salah satu kelebihan juga gitu ya. Lalu lanjut lagi, dia ini juga sudah dilengkapi dengan smooth stabilizer. Smooth stabilizer itu fungsinya untuk apa ya teman-teman? Jadi saat kalian mengambil video dengan berjalan atau lari-lari kecil gitu ya, biasanya kan video yang dihasilkan itu maka akan sedikit ada guncangan-guncangannya gitu ya. Tapi kalau kalian ambil rekam video menggunakan si G100 ini, tenang aja, karena walaupun kalian tetap berjalan sambil merekam video, maka video yang hasilkan itu tetap smooth gitu ya, karena dia sudah dilengkapi dengan smooth stabilizer. Lalu si G100 ini juga ya teman-teman, untuk sistem fokusnya sendiri, sistem fokusnya dia ini sudah sangat cepat teman-teman. Jadi kalau kalian mengambil video gitu, apalagi dia ini sudah dilengkapi dengan face detector maksud aku. Jadi saat kalian mengambil video atau sedang ngevlog gitu ya, seperti ini gitu ya, maka dia ini hanya fokusnya ini pada wajah kalian aja gitu ya, dan untuk fokusnya pun cepet gitu, nggak mesti atur-atur lagi lama-lama lagi gitu. Dan next ada satu kelebihan lagi yang kalau menurut aku cukup sangat bagus dan sangat penting juga kalau menurut aku ya, karena yang pertama dia itu juga ada jack untuk mikrofon ya di bagian sampingnya ini. Dan kabarnya mikrofon internal dari si Lumix G100 ini ya teman-teman, katanya itu lebih bagus dibandingkan kalian menggunakan menggunakan mikrofon eksternal gitu ya. Karena di Lumix G100 ini sudah dilengkapi dengan sistem yang kalau mereka sebut itu Ozo ya, Ozo Audio. Jadi di dalam Ozo Audio itu ya teman-teman, dia itu sudah memiliki kurang lebih 5 mode. Jadi yang pertama itu dia itu ada auto ya, dan yang kedua itu ada front mode ya. Front itu apa? Jadi saat kalian merekam video ya dengan cara mengambil gambar di depan seperti ini ya, maka kalau kalian gunain si front mode, suara yang didetek oleh si Lumix G100 ini hanya yang di bagian depan saja gitu. Jadi suara yang di bagian belakang, kanan, kiri, samping itu nggak akan kedengeran. Jadi yang hanya terekam itu suara yang ada di depan si G100 ini gitu. Sebaliknya kalau kalian merekam video dengan menggunakannya seperti ini gitu dan kalian menggunakan mode back ya, maka suara yang kedetek, suara yang kerekam itu hanya suara di bagian belakangnya aja. Jadi ada suara di bagian depan, di bagian kanan, kiri, samping itu nggak akan kedengeran gitu. Lalu di mode yang keempat itu dia ada mode surround. Surround itu apa? Jadi dia dapat merekam suara dari segala arah gitu, dari berbagai arah. Noise pun dia dapat kedetek gitu ya dengan si G100 ini di mode surround. Lalu next yang terakhir itu ada mode tracking. Mode tracking itu seperti apa? Jadi kalau misalnya kalian nih lagi buat video gitu 2 orang, tapi kalian hanya ingin suara yang kedetek itu hanya suara kamu aja, suara temen kamunya itu kamu nggak pengen ikut rekam gitu. Nah itu bisa kalian gunakan di mode tracking. Jadi dia hanya mengambil suara ya, men-take suara dari objek yang sudah dia tracking gitu. Itu kalau menurut aku audionya cukup lumayan, sistem audionya sudah cukup bagus banget kalau menurut aku ya teman-teman, karena ada mode-modenya seperti itu yang mungkin kamera-kamera lain belum seperti itu gitu. Nah sekarang untuk kalian yang ingin punya si Lumix G100 ini ya teman-teman, langsung aja cek link Tokopedia kita yang ada di deskripsi, atau kalian ingin tahu-tahu harganya, ingin tanya-tanya lagi lebih dalam gitu ya tentang si G100 ini, bisa kalian datang langsung ke toko kita di Mangga 2 Mall lantai dasar nomor 12, toko kamera-kamera.com. Oke, sampai jumpa di review produk selanjutnya. See you.